Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sempurnaku, hari ini spesial untuk mengarahkan bagaimana membuat luaran penelitian dan pengabdian yang handal, yaitu khusus hak cipta. Dalam rangka hak cipta ini kita lihat bagaimana seharusnya kita bisa menuliskan karya kita dalam hak cipta. Untuk siapa? Semuanya. Sivitas akademik, mahasiswa, dosen, karyawan, semuanya boleh. Masyarakat untuk menuliskan hak ciptanya. Konsep dasar jelas, hak cipta hak eksekutif dari pencipta, ya, yang dibatasi oleh undang-undang. Kemudian pencipta beberapa persamaan dituangkan dalam bentuk yang khas yang bersifat pribadi. Konsep dasarnya jelas, yaitu berbasis pada karya cipta yang menunjukkan keaslian dari kegiatan iptek yang telah dia hasilkan dari kegiatan riset, pengabdian atau apapun. Kemudian fungsi dan sifat hak cipta. Fungsi sifat hak cipta, pemegang hak cipta memberikan izin menyewakan ciptaannya untuk kepentingan komersial, atau hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, atau hak cipta dialihkan ke pewarisannya, hak cipta, hibah, wasiat, perjanjian dan sebagainya. Sekarang apa saja yang masuk dalam koridor hak cipta? Kalau kita lihat Bapak sekalian, dari hak cipta itu banyak ragam yang bisa kita ciptakan. Ya, yang bisa kita ciptakan. Contohnya, kita lihat satu persatu. Dalam konsep penciptaan ini ada beberapa penciptaan yang miliknya negara. Contohnya penciptaan peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya itu milik negara. Kemudian penciptaan folklore, musik daerah, kebudayaan, rakyat, tradisional, milik bersama, hikayat, dongeng, legenda, babat, lagu dan sebagainya, ini adalah milik negara. Bukan penciptaan orang-orang tertentu, tidak. Kalau mau memperbanyak yang bukan warga Indonesia, izin ke instansi yang bersangkutan. Nah, kita lihat lain-lain dengan hak cipta. Ciptaan tidak tahu penciptanya, belum negara akan berkepentingan menciptakannya. Kemudian ciptaan diterbitkan dan nama pencipta hanya samaran untuk kepentingan penciptanya. Ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan pencipta. Nah, apa saja ciptaan yang dilindungi Bapak sekalian? Ciptaan yang dilindungi buku, program komputer, pamflet, perwajan layout, karya tulis, terbitkan dan karya lainnya, ceramah, kuliah, pidato dan sejenisnya, alat peraga untuk kepentingan pendidikan iptek, lagu, musik dengan tanpa teks, drama musikal, tari, koreografer, pewayangan, pantomim. Ini adalah yang diciptakan, yang bisa dilindungi. Ciptaan dilindungi lainnya contohnya apa? Seni rupa, segala bentuk, seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni grafi, pahat, patung, kolase, dan seni terapan yang lainnya serta arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, dan terjemahan saduran. Ini semua bisa diciptakan. Jadi Bapak Ibu jangan sampai hasil karyanya Bapak Ibu tidak diciptakan. Kenapa? Karena memiliki keuntungan yang luar biasa. Apa saja yang tidak ada hak ciptanya? Hak cipta tidak ada, yaitu pada hasil rapat negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan, putusan pengadilan, dan keputusan badan arbitrase. Ini tidak ada hak cipta. Ya, tidak ada hak cipta. Yang tidak melanggar hak cipta, banyak lambang negara dan lagu kebangsaan, tidak melanggar. Ya, segala sesuatu oleh pemerintah kecuali ada ketentuan dengan hak cipta. Kemudian pengembalian berita aktual dari kantor berita, lembaga penyiaran, surat kabar sejenisnya, RRI, ya, TVRI dan sebagainya disebut dengan berita acara yang lengkap dari mana sumbernya. Yang tidak melanggar hak cipta lainnya adalah sumber yang disebutkan lengkap, contohnya kepentingan pendidikan, untuk riset, karya ilmiah maupun untuk penyusunan laporan, serta untuk pembelaan dalam atau di luar pengadilan. Ini yang tidak melanggar hak cipta. Nah, dalam kegiatan itu ilmu pengetahuan teknologi, seni sastra, huruf braille, kecuali dengan perbanyakan untuk kepentingan komersial, itu baru minta izin pada penciptanya. Selain program komputer secara terbatas, aktivitas non komersial itu tidak melanggar hak cipta. Hak atas potret juga harus izin kepada yang difoto atau yang dipotret, ini harus ada izinnya. Jadi ini hak yang berlaku Bapak Ibu sekalian untuk diketahui. Masa berlaku berapa? 50 tahun setelah kita meninggal. Jadi berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Apa yang dilindungi oleh negara?
buku, pamflet, semua hasil karya tulis. Drama, musikal, tari, pewayangan, seni rupa, segala bentuknya, seni batik, lagu, musik daerah, musik dengan tanpa teks, arsitektur, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga, peta, terjemahan, tafsir, santunan, dan sebagainya. Ini perlu di hak ciptakan. Hak cipta dimiliki oleh 2 orang lebih, maka berlaku hak cipta. Meninggal dunia paling akhir sehingga 50 tahun sesudahnya akan diumumkan atau diberitahu. Apa saja yang berlaku 5 tahun setelah diumumkan? Program komputer, sinematografi, fotografi, database, karya pengalih wujudan, perwajahan karya tulis termasuk dalam bidang oleh badan dan sebagainya. Nah, ini Bapak sekalian, kalau kita lihat bagaimana pola-pola hak cipta yang tanpa batas waktu. Ada, yaitu folklore, lagu daerah, hikayat, legenda, koreografi, karya seni lainnya. Ini kerajinan tangan daerah, ini tidak ada batas waktu. Lisensi juga sudah jelas sekali hal yang berkaitan dengan lisensi. Yang dilarang lisensi, perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan kerugian nasional atau persaingan tidak sehat. Sehingga lisensi harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Cipta yang ada di Kumham. Oke, kita lihat Bapak sekalian, apa sekarang bagaimana kita akan melihat dan bagaimana kita cara mengajukan hak cipta. Ini penting. Cara mengajukan hak cipta pertama diajukan oleh Bapak Ibu sekalian sebagai pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasanya, atau kita bisa menguasakan. Diajukan ke direktorat yaitu Kumham dan Bahasa Indonesia. Kalau penciptanya lebih 2 orang, akta resmi menjelaskan tentang hal ini. Cara mengajukan, daftar nama pencipta pemegang haknya, tanggal penerima surat permohonan, dan nomor pendaftaran. Semua by online. Semua by online. Tata caranya gimana? Ini, pertama, hal yang harus disiapkan. 1. Ngisi form permohonan hak cipta. Mengisi form pengalihan hak cipta ke sentra haki. Lampiran sediakan bentuk scan PDF atau hard copy. Ngisi form pernyataan, sediakan bentuk scan PDF hard copy. Membayar biaya 400 sampai 600 ribu rupiah ke Kumham cara transfer. Jadi murah. Setengah juta udah dapat hak cipta. Setelah kita wafat masih dilindungi dengan 50 tahun. Scan KTP dan pemohon file contoh ciptaan. Ya. Nah, ini adalah filenya. Jenis hak cipta, program komputer, e-book, ya, cover, PDF, maksimum 5 MB. Ceramah, kuliah, pidato, ciptaan, suara atau e-book, MP4, PDF, maksimum 5 MB. Alat peraga, kepentingan pendidikan umum pengetahuan, foto, JPG 1 MB, lagu 5 MB, drama 5 MB, rata-rata 5 sampai 1 MB. Untuk peta juga begitu, foto, gambar maksimum 5 MB. Nah, ini silakan Bapak sekalian, termasuk tulisan, termasuk karya tulis, termasuk karya penelitian, silahkan didaftarkan ke hak cipta. Apa jenisnya? Subjenis ciptaannya karya tulis, karya seni, komposisi musik. Jadi banyak sekali karya tulis ini. Teman-teman bisa. Contohnya biografi, buklet, buku warnai, buku petunjuk panduan, buku saku, buku rame, cerita harian, biografi, tesis, skripsi, karya tulis lainnya, naskah dan sebagainya. Banyak sekali, novel, perwajahan karya tulis, proposal penelitian itu boleh dia ciptakan. Seperti saya memberikan di YouTube, bisa saya ciptakan, itu salah satunya. Gitu. Kemudian karya seni, komposisi musik, ya, subjenis lainnya, karya audio, karya fotografi, karya drama, rekaman, ceramah, kuliah, khutbah, pidato, bisa dia ciptakan. Karya lainnya, basis data, kompilasi, dan sebagainya. Nah, ini ada form permohonannya, seperti ini. Bapak Ibu bisa upload, ya, bisa download yang ada di kegiatan di website yang nanti saya informasikan. Pendaftaran penciptaan, kemudian permohonan pendaftaran ciptaannya, kemudian juga surat pengalihan hak cipta dari Bapak Ibu ke pihak 1 dan ke pihak 2 selaku pemegang hak cipta, yaitu dari atas nama Bapak Ibu sekalian. Kemudian surat pernyataan untuk hak cipta apa saja yang harus dilampirkan, dan itulah Bapak Ibu mudah, ringkas, padat untuk menyiapkan tulisan semuanya yang Bapak Ibu hasil karya didaftarkan di Kumham, Direktur Jenderal Haki, dalam bentuk hak cipta. Tetap semangat Bapak sekalian, sukses, optimalkan hasil luaran penelitian Bapak sekalian. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat. Terima kasih.